Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap bersemangat ya. Oke, setelah kita belajar mengenai apa itu BOP, gambaran umumnya, apa saja yang tergolong ke dalam BOP alias biaya overhead pabrik, yang berikutnya kita juga belajar tentang bagaimana menentukan tarif BOP. Berikutnya lagi kita belajar menentukan selisih BOP, menghitung selisih BOP dan kemudian perlakuannya. Sekarang kita belajar tentang departementalisasi BOP. Jadi ini adalah set terakhir dari materi BOP ya. Oke, apa maksudnya departementalisasi BOP? Jadi perusahaan itu untuk departemen produksi bisa terdiri dari satu departemen saja, bisa juga terdiri dari lebih dari satu departemen. Sedangkan BOP itu karena susah atau sulit ditelusur untuk per unitnya, biasanya itu diakumulasikan. Nah, kalau itu dihasilkan lebih dari satu departemen, maka ada baiknya BOP akan dialokasi ke lebih dari satu departemen sesuai dengan kebutuhannya. Oke, nah bagaimana langkah-langkah penentuan tarif BOP per departemen? Yang pertama, penyusunan anggaran BOP per departemen terlebih dahulu, dilanjutkan dengan alokasi BOP ke departemen pembantu, alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Jadi kita kenal di departemen produksi itu ada departemen produksi. Nah, di situ ada departemen produksi utama dan ada departemen produksi pembantu. Artinya dia yang mensupport aktivitas yang dilakukan oleh departemen produksi utama. Nah, alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi ini ada metode alokasi langsung, ada metode alokasi bertahap. Nah, metode alokasi bertahap ini terbagi menjadi metode alokasi kontinu, metode aljabar, dan metode urutan lokasi yang diatur. Nanti terakhir adalah perhitungan tarif pembebanan BOP ke departemen. Khusus materi ini kita hanya akan membahas satu saja, yaitu alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi menggunakan metode alokasi langsung. Lainnya nanti akan dibahas di video yang lain ya. Oke, penyusunan anggaran BOP per departemen ini ada 4 langkah. Yang pertama penaksiran dulu, BOP langsung departemen atas dasar kapasitas. Yang kedua penaksiran BOP tidak langsung. Yang ketiga baru distribusi BOP tidak langsung ke departemen yang menikmati manfaatnya. Yang keempat, menjumlah biaya overhead pabrik per departemen untuk mendapatkan anggaran BOP per departemen. Ini cara menyusun anggarannya. Sekarang kita masuk ke cara penghitungannya. Alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi dengan metode alokasi langsung. Oke, di sini soalnya pisang goreng enak memproduksi produknya melalui 2 departemen produksi, yaitu departemen peracikan dan departemen penggorengan. Nah, serta dibantu oleh 2 departemen pembantu, yaitu departemen penghias dan pengemasan. Menurut anggaran biaya overhead departemen produksi, berikut rinciannya. Departemen peracikan 10.000, departemen penggorengan 8.000, departemen penghias 24.000, departemen pengemasan 10 juta, 8 juta, 24 juta, dan 6 juta. Perusahaan menggunakan metode alokasi langsung BOP departemen pembantu ke departemen produksi atas dasar data dan dasar alokasi jam kerja. Departemen peracikan itu 1.600 jam, departemen penggorengan 800 jam, departemen penghias 500 jam, departemen pengemasan 1.200 jam. Hitunglah alokasi departemen penghias yang dialokasikan ke departemen produksi. Jadi, departemen penghias ini kan BOP-nya ada 24 juta, departemen pengemasan 6 juta, totalnya 30 juta. Bagaimana 30 juta ini dialokasikan ke departemen peracikan dan departemen penggorengan? Oke, kita mulai.
Yang pertama, kita tahu departemen utama adalah departemen peracikan, BOP-nya 10 juta, dan departemen penggorengan, BOP-nya 8 juta. Kita juga tahu departemen pembantu itu ada departemen penghias 24 juta dan departemen pengemasan 6 juta. Nah, sekarang kita bicara proporsi atau persentase. Departemen utama alokasi jam kerjanya 1.600, departemen penggorengan 800. Lalu kita cari persentasenya. Dari mana? Dari departemen peracikan ke total jam kerja. 1.600 dibagi 2.400, hasilnya 66,7%. Kemudian 800 dibagi 2.400, hasilnya 33%. Setelah kita tahu alokasi persentasinya, baru kemudian kita alokasikan. Ini ya, departemen peracikan 66,7, departemen penggorengan 33,3 dari alokasi tadi. Penghitungannya adalah BOP dari departemen penghias itu kan totalnya 24 juta. Ya kan, totalnya 24 juta. Maka cara alokasinya untuk departemen peracikan 66,7% tadi persentase yang ini dikalikan total dari BOP yang akan dialokasikan dari departemen penghias, yaitu sebesar 24 juta, hasilnya 16 juta. Departemen penggorengan 33,3% dikali 24 juta, hasilnya 8 juta. Nah, jadi departemen peracikan akan mendapatkan tambahan alokasi BOP dari departemen penghias sebesar 16 juta dan departemen penggorengan 8 juta. Nah, kalau untuk departemen pengemasan 66,7 dikalikan dengan 6 juta. 6 juta dari mana? Dari BOP yang akan dialokasikan dari departemen pengemasan. 4 juta. Kemudian 33,3% dikalikan juga 6 juta. Totalnya 2 juta dan 6 juta. Ini jawabannya ya. Jadi alokasi BOP untuk departemen penghias itu 16 juta. Alokasi BOP untuk departemen penggorengan itu adalah 8 juta. Departemen pengemasan itu 4 juta. Dan departemen penggorengan 2 juta. Oke, demikian untuk materi departementalisasi BOP. Mudah kan? Semoga dapat dipahami ya. Saya tunggu komentarnya atau pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.